Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video saya kali ini sesuai dengan judulnya, saya akan mencoba menjelaskan ya bagaimana caranya menggunakan pelek Ninja RR dipasang ke Ninja SS ataupun R di motor teman-teman. Jadi banyak mungkin di artikel YouTube yang lain untuk tutorial cara pemasangannya seperti apa. Namun di video kali ini saya hanya bisa menjelaskan ya, karena pada intinya untuk pemasangan pelek Ninja RR, Ninja SS ataupun Ninja R di motor saya sudah dipasang. Namun tidak ada salahnya saya menjelaskan kembali ya bagian-bagian apa aja yang perlu diganti ataupun dirubah. Langsung saja kita mulai di bagian area roda depan ya, apa aja yang harus diganti. Ini untuk penampakannya ya. Ya, untuk pertama-tama hal apa aja yang perlu diganti, mungkin cuma satu ya yang harus diganti, itu adalah bracket kaliper. Jadi untuk bracket kaliper otomatis ya, bracket kaliper ini bracketnya kita harus mengganti dengan bracket kaliper yang berukuran 290 mili. Karena apa? Karena untuk piringan cakramnya sendiri ini masih piringan cakram bawaan Ninja RR, itu berukuran 290 mili. Jadi otomatis bracketnya sendiri harus ukuran 290 mili. Untuk perubahan yang lainnya, untuk bagian roda depan tidak ada lagi ya, artinya cuma tinggal pasang aja, terkecuali bila teman-teman peleknya dalam keadaan kosong, artinya dalam paket bawaan. Biasanya kan mungkin untuk pelek RR ini kita beli second ya di ya Facebook atau di mana. Jadi untuk penggantiannya itu, kalau misalkan pelek dalam keadaan kosongan itu, kita harus mempersiapkan dulu piringan cakramnya yang ukuran standar Ninja RR. Terkecuali mungkin teman-teman mau ganti yang ukuran yang lebih besar, otomatis untuk bracketnya juga harus menggunakan ukuran yang lebih besar juga. Tapi kalau untuk motor saya sendiri masih menggunakan piringan cakram bawaan Ninja RR. Jadi yang perlu saya siapkan hanya bracketnya aja, bracket ukuran 290 mili. Untuk kolar bagian dalam bearing itu, kemarin saya beli pelek itu memang belum dilepas ya sama pemilik sebelumnya. Jadi kolar dalam sama bearing itu masih tersusun rapi. Jadi kita tinggal pasang aja. Untuk bos-bosnya sendiri, bos ini nih, bos luar ini nih masih menggunakan bos bawaan R ya, tidak perlu diganti. Jadi untuk gearboxnya juga, gearbox speedometer yang di bagian kiri itu tuh tidak diganti juga. Jadi tinggal PNP aja, terkecuali yaitu cuma bracket aja yang diganti, nggak sulit. Terkecuali untuk roda bagian belakang ya. Untuk roda bagian belakang ini mungkin agak sedikit ribet, agak sedikit repot dalam penggantiannya. Karena apa? Karena pada intinya pelek RR ini
sebenarnya tidak bisa dipasang secara langsung ya. Artinya untuk arm Ninja RR dan Ninja SS ataupun R itu untuk lebarnya sedikit berbeda. Untuk Ninja RR sendiri itu untuk lebarnya itu memang sedikit lebar dibandingkan arm Ninja SS ataupun R. Jadi otomatis ketika melakukan pemasangan, si pelek itu tidak masuk ya. Jadi mau nggak mau, bagaimana caranya si pelek Ninja RR itu bisa masuk, harus gimana, tinggal kita mengakalinya seperti apa. Jadi mungkin ada sebagian YouTuber yang menganjurkan untuk pemangkasan atau pemotongan bagian bos sebelah kiri. Bos yang sebelah kiri itu yang di dalam, bos yang sebelah kiri itu dipotong kurang lebih 3 mili. Oke, hasilnya memang bagus, tapi resikonya, karena memang sebelumnya saya sudah menggunakan metode seperti itu ya, dengan memotong bos seperti ini. Bos sebelah kiri saya potong. Ini kondisi bos udah saya potong ya 3 mili. Cuma kenapa saya lepas lagi, itu saya mungkin karena terkendala intinya harus merusak. Jadi merusak itu artinya, jadi ketika kita memakai bos yang sudah dipotong ini, kita juga kebanyakan kalau lihat di YouTube dan memang saya alamin sendiri, kita harus memotong juga bagian anting ya. Anting ini nih, anting setelan rantai. Anting setelan rantai itu kita harus dipotong bagian ininya nih, bagian samping. Kenapa harus dipotong? Karena ini bos sudah dipotong 3 mili, otomatis untuk baut navgear itu dia akan bergeser ke sebelah kiri juga, yang mengakibatkan posisi baut navgear ini kalau tidak dipotong anting ini, dia akan hampir nempel mungkin ya. Kalau nempel sih enggak, cuma hampir nempel. Kurang lebih ada space sekitar 1 sampai 1,5 mili. Jadi saya pikir cukup ngeri juga sih kalau misalkan harus menggunakan pemotongan ini bos luar yang sebelah itu. Jadi saya sempat nanya-nanya ke bengkel-bengkel, mungkin ada solusi lain gimana caranya buat masang pelek Ninja RR ke Ninja SS ataupun R. Dan ada salah satu bengkel yang menganjurkan tidak perlu memotong bos ataupun anting-anting anting-anting ini nih, anting-anting buat pengencang rantai. Jadi caranya si bengkel itu menganjurkan untuk mendongkrak ya, mendongkrak. Jadi mendongkrak itu artinya gimana caranya biar si posisi arm dibikin lebar kurang lebih 3 mili, dibikin lebar 3 mili dari kondisi aslinya. Nah, setelah saya coba, alhamdulillah ya, kondisinya normal dalam artian kita tidak ada perlu yang dirusak, tidak perlu memotong bos ini, dan juga tidak perlu memotong anting pengencang setelan rantai ini ya. Terus mungkin teman-teman bertanya, untuk pendongkrakannya itu seperti apa? Ya mungkin saya nanti akan tunjukkan
caranya ya, biarpun mungkin tidak dipraktekkan, hanya sebagai ulasan saja, mungkin teman-teman bisa paham. Nah, jadi untuk dongkraknya sendiri saya hanya bikin alat sendiri ya, hanya sebagai tracker aja. Gimana caranya biar si arm bisa ketarik keluar kurang lebih 3 mili. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara penggunaan trackernya atau buat ngedongkrak si arm itu seperti ini. Jadi kita pertama ya mungkin ban naik dulu ya, masukin as dari as ini, masuk as sampai mentok. Cuma memang ketika as masuk itu kondisi roda masih bengkok ya, karena dia siapa sih ini ya namanya itu bracket rem belakang ini tidak bisa masuk, dia masih mentok di area arm yang sebelah kanan. Nah, makanya dibikin tracker seperti ini biar si arm itu agak ketarik keluar. Jadi saya cuma menggunakan tracker bikinan sendiri, tinggal dikasih kayu buat safety ya, biar si bearingan belakang tidak rusak ataupun tidak bengkok. Jadi plat yang satu ditempel, ini untuk setelan rantai dijadikan buat stopper ya, stopper buat plat yang satunya lagi. Jadi ketika kita melakukan pendongkrakan, kita tinggal diputar aja ini ke sebelah kanan, otomatis dia akan ketarik keluar ya untuk armnya. Setelah kurang lebih ketarik keluar 3 mili, kita tinggal angkat ya, atau meluruskan ban, as masuk. Ya mungkin cuma itu aja sih sebenarnya. Hanya ya mungkin yang bikin repot tidak sesederhana yang teman-teman ngira ya, cuma tinggal pasang atau gimana. Ternyata untuk pemasangan pelek Ninja RR ini khususnya untuk roda belakang ya sedikit membutuhkan kalau dibilang rubahan, memang nggak ada yang dirubah ya, tinggal masuk, cuma ya harus membutuhkan lebih tenaga ekstra mungkin. Terus apalagi ya yang perlu diganti itu, saya rasa untuk roda belakang itu memang nggak ada yang perlu diganti ya. Untuk bos-bosnya juga, untuk bos sebelah kiri, karena itu saya sudah beli lagi yang baru, kondisi ukuran yang belum dipotong, tinggal pasang aja. Dan untuk hasilnya juga, bagian baut navgear ini dia kondisi standar seperti sebelum diganti pelek Ninja RR ya, dia jauh aman ya, layaknya seperti pelek bawaan itu masih aman. Kita nggak perlu takut si baut navgear ini nempel ataupun kepentok yang bikin bahaya juga ya. Terus untuk kesenterannya juga, untuk motor saya sendiri ini senter ya. Jadi ketika menggunakan pelek bawaan dan ketika menggunakan penggantian pelek RR, kondisinya masih cukup senter. Malah dibilang ya senter banget, nggak ada perubahan sedikit pun. Malahan ketika saya menggunakan bushing yang dibubut itu, yang dipotong, dia malah agak geser ya. Saya lupa lagi tuh geser ke kiri apa ke kanan. Yang pasti dari kondisi sebelum diganti dan setelah diganti itu agak kurang center. Tapi ketika saya menggunakan cara seperti ini, cara dongkrak, untuk hasilnya alhamdulillah center. Jadi ya barangkali teman-teman
punya cara lain nggak masalah, cuma untuk nggak ada salahnya ya untuk cara saya sendiri yang menggunakan cara seperti ini dengan menggunakan tracker yang maksudnya buat mendongkrak si arm itu, arm yang memang arm bawahnya harus agak sedikit dilebarin. Mungkin itu aja untuk video kali ini, bisa ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.